Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Optimasi Industri. Nama saya Alfiani Rahmatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 yaitu queuing teori atau teori antrian. Apa saja yang akan saya jelaskan? Yang pertama kita harus mengetahui teori antrian itu seperti apa, tujuan adanya analisis dari teori antrian apa, model-model antrian, disiplin antrian, kriteria suatu sistem dapat dikatakan sebagai antrian, parameter apa saja yang akan dihitung, dan biaya apa saja yang akan tercipta karena sistem antrian, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa antrian itu termasuk antrian yang efektif atau kurang efektif. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu teori antrian dan antrian. Sebuah sistem antrian adalah suatu proses kedatangan dan kepergian dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dan pelayan yang sedang melayani. Analisis teori antrian ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya pelayanan dengan biaya yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu pelanggan. Sebenarnya ada dua fungsi model antrian, yaitu meminimumkan biaya langsung dan biaya tak langsung. Selain itu, teori antrian juga digunakan untuk menganalisa berapa server yang dibutuhkan agar sistem antrian yang diciptakan atau yang kita gunakan itu menjadi sistem antrian yang efektif. Setelah kita mengetahui tentang apa itu teori antrian dan tujuan dari sistem antrian, ada beberapa model atau struktur antrian umum yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama ada single channel, single phase. Ini berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan, hanya ada satu fasilitas pelayanan. Yang kedua ada single channel multi-phase, menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan, seperti contohnya adalah di pencucian mobil. Lalu yang ketiga ada multi-channel single phase. Ini terjadi di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya adalah teller dari sebuah bank. Dan yang terakhir ada multi-channel multi-phase. Untuk contoh dari multi-channel multi-phase ini ada di pelayanan rumah sakit, lalu ada sistem pembayaran dan sistem yang ada untuk pelayanan-pelayanan sosial. Selanjutnya, bagaimana suatu sistem itu bisa dikatakan atau bisa dianalisis menggunakan sistem antrian? Ada beberapa komponen dasar. Yang pertama, ada peristiwa kedatangan atau arrival. Yang kedua, ada pelayan dan ada pelayanan. Yang ketiga, ada antrian atau line. Dan yang terakhir, ada proses kepergian atau departure. Dengan adanya beberapa komponen tadi, jika lengkap maka bisa dilakukan analisis menggunakan teori antrian. Untuk komponen lainnya yang mencirikan sistem antrian sebenarnya lebih dari 5. Namun untuk komponen dasarnya yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk komponen tambahan ada populasi masukan. Lalu ada yang namanya fasilitas pelayanan, ada kapasitas sistem pelayanan, dan ada disiplin pelayanan. Nah, disiplin pelayanan itu apa sih? Disiplin pelayanan adalah suatu aturan dalam melayani para pelanggan yang merupakan aturan untuk memilih pelanggan yang akan dilayani terlebih dahulu. Untuk beberapa disiplinnya ada first come first serve atau yang biasa kita sebut itu lebih first in first out gitu. Terus last come first serve, ada serve in random order, dan ada priority serve. Untuk first come first serve ini yang biasa dan yang paling sering kita temui. Siapa yang datang, maka dia akan dilayani terlebih dahulu. Untuk last come first serve, pelanggan yang datang terakhir akan mendapatkan prioritas pertama untuk dilayani. Ini jarang terjadi karena biasanya teori antrian seperti ini digunakan untuk produk-produk yang dia itu menggunakan produk
produk-produk yang jenisnya itu produk musiman, maka dia yang datang terakhir akan dilayani atau digunakan pertama. Lalu ada serve in random order, pelayanan berdasarkan random, dan ini sangat amat jarang ditemui. Sedangkan untuk priority serve, ini pelayanan berdasarkan tingkat prioritas, biasanya digunakan di unit gawat darurat rumah sakit, karena pelanggan atau proses kedatangan akan diidentifikasi menggunakan 3H. Siapa yang lebih parah maka dia akan diprioritaskan terlebih dahulu dan dilayani terlebih dahulu. Dalam teori antrian, analisis teori antrian, ada beberapa parameter yang akan dihitung. Ukuran prestasi atau parameternya adalah yang pertama, rata-rata kedatangan, jumlah kedatangan per satuan waktu. Lalu ada rata-rata waktu antar kedatangan antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Rata-rata kecepatan pelayanan, rata-rata waktu yang dibutuhkan pelayan, faktor penggunaan pelayan, probabilitas satuan kedatangan dalam sistem, rata-rata jumlah satuan dalam antrian, rata-rata jumlah dalam sistem, waktu tunggu dalam antrian, dan waktu tunggu dalam sistem. Dalam sistem antrian juga menentukan biaya yang timbul. Yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang dirasakan oleh pelanggan karena mengantri, dan biaya yang dilakukan atau dirasakan oleh pencipta sistem, seperti biaya karena menambah fasilitas layanan. Nah, karena pada praktikum kali ini tidak menghitung biaya yang timbul, jadi kita menggunakan yang no cost ya nanti di software WinKSP dan POMGM-nya. Lanjut, kita akan membacakan studi kasus yang bisa kita selesaikan menggunakan analisis teori antrian. Untuk studi kasusnya, sebuah SPBU di Jalan Arif Rahman Hakim memiliki 12 pompa bensin dan 8 orang pekerja. Rata-rata kedatangan pelanggan mengikuti distribusi poison sebanyak 50 pelanggan per jam. Dan server atau pekerja dapat melayani rata-rata 65 pelanggan per jamnya. Seorang mahasiswa sedang menganalisis menggunakan teori antrian. Mahasiswa tersebut meneliti apakah sistem antrian yang dimiliki oleh SPBU termasuk dalam kategori efektif dengan parameter yang dihitung adalah tingkat utilitas server, kemungkinan para petugas tidak bekerja, jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, waktu menunggu dalam antrian, ekspektasi waktu menunggu dalam sistem, dan nilai kemungkinan untuk pelanggan masuk dalam sistem keseluruhan dan menunggu pelayanan. Untuk penyelesaian studi kasus ini menggunakan dua software, WinKSP dan POM. Untuk pertama, kita akan menggunakan WinKSP. Setelah membuka software WinKSP, kita akan memilih tentang Queuing Analysis. Kita klik Queuing Analysis. Lalu ada File, New Problem. Problem title-nya ini bisa ditulis sesi dan nomor meja. Ini diisi Senin meja 3 misalkan. Lalu kita menggunakan simple M system dan time unitnya hour. Kita klik OK. Nah, untuk number of serve-nya, karena tadi terdapat 12 pompa bensin, maka number of serve-nya kita tuliskan 12. Service rate per hours. Service rate per hours ini yang ini. Server dapat melayani rata-rata 65 pelanggan per jam, maka service rate per hour-nya kita isi 65. Sedangkan untuk customer arrival rate ini kita isi 50. Oke, setelah ini sudah terisi, kita klik solve and analyze. Solve the performance. Nah, maka akan keluar output seperti ini. Untuk output sendiri ada customer arrival rate yang kita masukkan tadi, ada service rate per system, overall system effective arrival per hour ini sama seperti
customer arrival rate, dan effective system service rate per hour. Untuk overall system utilization, ini utilisasi yang ada di poin pertama, tingkat utilisasi server sebesar 6,4103%. Maksudnya seperti apa? Jadi, angka 6,4103% ini adalah angka atau persentase server sibuk dari seluruh waktu jam kerjanya. Misalkan dia jam kerjanya 8 jam, maka server itu akan sibuk selama 6,4% dari 8 jam. Selanjutnya ada average number of customer in the system, itu sebesar 0,7692. Itu berarti jumlah customer rata-rata dalam sistem sebesar 0,7692. Yang kesembilan ada average number of customer in the queue. Maksudnya berapakah rata-rata jumlah customer yang ada dalam antrian. Di sini ada 0,00000, maksudnya bisa disimpulkan bahwa tidak ada yang mengantri dalam sistem kita karena 0,0000 ini. Selanjutnya ada average number of customer in the queue for a busy system. Maksudnya berapakah jumlah orang, maksudnya adalah berapakah jumlah orang yang terdapat yang mengantri saat sistem itu sedang sibuk. Lalu ada average time customer spend in the system, ada 0,0154, dan average time customer spend in the queue 0,000 hours. Karena tidak ada orang yang mengantri, maka waktu tunggunya 0,000 jam. Average time customer spend in the queue for a busy system ada 0,0014 jam. The probability that all server are idle ada 46,3369. Angka ini dimaksudkan untuk kemungkinan para server tidak bekerja atau menganggur itu sebanyak 46,3369% dari seluruh waktunya. Dan poin terakhir adalah the probability and arriving customer waits or system is busy adalah nilai kemungkinan untuk customer yang masuk ke dalam sistem dan menunggu pelayanan, yaitu sebesar 0,0%. Untuk PAM-QM sendiri, kita pilih waiting lines, lalu yang pilih MMS. Untuk title-nya sama, Senin meja 3. Untuk cost analysis-nya kita pilih yang no cost ya, seperti tadi. Oke. Time unit arrival rate-nya hours. Arrival rate-nya ada 50, service rate-nya 65, dan number of serve-nya 12. Untuk desimalnya kita pilih 4 dan kita klik solve. Nah, ini merupakan angka-angka yang kita gunakan untuk analisis lanjutan. Untuk hasil dari WinGSP dan POM sangat memungkinkan terjadi perbedaan, tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan karena ini merupakan ketelitian dari software itu sendiri. Di sini terdapat average server utilization-nya 0,0641, jika dibentuk sebagai persen itu 6,41. Average number in the queue-nya 0, sama. Average number in the system-nya 0,7692. Average time in the queue-nya 0 dan average time in the system-nya 0,0154, sama seperti tadi. Lalu kita akan menganalisis tentang table of probabilities. Dari table of probabilities ini kita mendapatkan probabilitas atau tingkat kemungkinan pelanggan yang dilayani dalam sistem sebesar 0,4634 atau 46,34% dalam satuan waktu. Untuk sensitivity to num server, dari hasil ini kita bisa melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah dilakukan penambahan jumlah petugas SPBU.
dapat disimpulkan bahwa faktor utilisasi server yang semula 0,0641 menjadi 0,1538. Yang artinya periode sibuk server yang awalnya 6,41% dari keseluruhan waktu bekerjanya menjadi 15,38%. Untuk waktu menganggur sendiri selama jam pengamatan yang semulanya 93,6% hanya menjadi 84,6%. Jumlah rata-rata orang dalam antrian sebesar 0,0000 dan jumlah rata-rata orang dalam sistem 0,7692. Waktu menunggu rata-rata dalam antrian dan waktu menunggu rata-rata dalam sistem baik sebelum dan sesudah bertambahnya petugas SPBU nilainya tidak berubah atau konstan. Nah, dari analisis kita tadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya efektivitas dari sistem ini sangat kurang karena dari awal soal kita sudah bisa mengetahui bahwa kedatangan pelanggan hanya 50 pelanggan per jam, sedangkan server dapat melayani rata-rata 65 pelanggan per jam. Ini berarti server itu yang seharusnya 65 pelanggan per jam jadi 50 pelanggan per jam, seharusnya bisa melayani lagi sebanyak 15 pelanggan per jam. Tapi karena pelanggan yang datang hanya 50 pelanggan per jam, maka server itu terlalu banyak waktu untuk menganggurnya daripada waktu sibuknya. Jadi utilitas servernya itu menurun atau sedikit. Nah, jika kita menganalisis menggunakan biaya, misalkan kita menganalisis menggunakan biaya, maka biaya yang timbul adalah biaya menambah fasilitas. Karena fasilitas yang disediakan itu terlalu banyak, akhirnya utilitas servernya sedikit dan akhirnya biaya yang dikeluarkan itu terlalu besar. Untuk parameter ini sendiri bisa dihitung menggunakan perhitungan manual. Perhitungan manual bisa dilihat di pegangan modul yang akan diupload di website dari Praktikum Optimasi Industri. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan kepada asisten laboratorium yang bersangkutan. Untuk penambahan materi, ya kalau misalkan kalian mau menambah materi lebih luas lagi, bisa kalian tanyakan di dosen yang mengampu pelajaran atau mata kuliah Going Teori, dan kalian bisa lihat di buku atau e-book. Banyak banget cara untuk menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.